Nah, ini menarik banget nih, Kak. Tadi juga kan, Kak Ihsan kan udah nyebutin soal ini tuh bener-bener, apa ya, mungkin mempengaruhi, diri personal Kak Ihsan gitu, bukan hanya di dalam Isaac, tapi juga mempengaruhi kegiatan Kak Isaac kegiatan Kak Ihsan gitu ya, di luar. Nah, mungkin aku mau ngomongin nih eee, soal ini, tantangan terbesar Kak Ihsan gitu. Karena, pastinya gitu di setiap kita mengambil keputusan itu kan pasti ada suatu tantangan gitu ya, apalagi Kak Ihsan di sini sekarang posisinya sebagai Vice President gitu yang jabatannya udah di bawah, Presiden Isaac sendiri. Nah boleh nih Kak sharing, sebenarnya tantangan terbesar kalau yang Kak Ihsan rasain tuh selama menjadi Vice President ini tuh apa? Oke, kalau ngomongin masalah tantangan itu atau enggak kayak, apa ya, tanggung jawab gitu juga kan, Mhm, sebagai seorang Vice President gitu di AIESEC. Nah, as I already mention sebelumnya gitu kalau, AIESEC itu kan organisasi kepemudaan dan kepemimpinan kayak gitu dan sebagai seorang Vice President itu dituntut tidak hanya melulu memikirkan, tentang, operasionalnya ini berjalan seperti apa dan gimana kita bisa mencapai target target tertentu itu gitu. Tapi juga, apa ya, dan juga kayak misal, nggak melulu fokus atau, eee, nggak melulu fokus mengenai apa ya, satisfaction dari partner dan juga external participant kita. Tapi juga bertanggung jawab atas, development itu tadi yang aku sempat mention sebelumnya, development dari member-member, yang kita, apa ya, develop gitu di dalam hal leadership skills-nya atau kompetensi-kompetensi lainnya yang, apa ya, melalui kegiatan-kegiatan yang, kita rancang sebelumnya, kayak gitu. mmm, Dan, apa ya, untuk tantangan di kondisi yang sekarang ini gitu, mungkin karena kondisi COVID-19 ini gitu, di mana mungkin kayak waktu, di awal term itu baru 2 bulan lah kita, saling tatap muka, tapi habis itu kita harus berpisah satu sama lain gitu. Dan yang jadi, iya, obstacle juga di sini adalah, eee, komunikasi sih, komunikasi antar member juga gitu, karena, semakin ke sini juga aktivitas yang kita hadapi juga semakin apa ya, banyak gitu tuntutan-tuntutan yang ada tuh makin banyak gitu, karena jujur juga tuntutan kuliah juga eee, makin menjadi-jadi, terus juga kayak aku yakin juga organisasi-organisasi lain yang diikutin oleh anak-anak member-member lain juga mungkin juga menuntut hal yang sama kan gitu. Dan mmm, aku ngerasa mungkin, workload yang ada itu juga, apa ya, udah makin bertambah dan apa ya, member-member itu juga rentan gitu akan, mereka mungkin ngerasa overwhelmed, terus juga rawan juga ngerasa demotivation, terus juga, apa ya, untuk nge-track performance dan juga kayak, kondisi dari member-member juga cukup sulit gitu dengan kondisi yang sekarang kayak itu. Dan juga aku juga bisa, apa ya, berusaha juga gitu untuk bisa melihat apakah yang aku berikan ataupun tuntutan yang, eee, aku demand gitu dari member-member itu sesuai dengan porsinya atau belum kayak mmm. gitu. Karena takutnya malah, jadi beban tersendiri dan kewalahan gitu buat member-member kita kayak gitu. Benar benar. Emang ya berarti tantangan kita di masa pandemi ini sekarang ya, istilahnya kayak menjaga motivasi satu sama lain ya, kayak harus menjadi support Mhm. system satu sama lain gitu ya, biar tim tuh tetap bisa berjalan. Nah oke, ini aku habis dengerin cerita dari Mas Farel, terus juga Kak Ihsan, itu tuh sebenarnya kalau kita lihat sekilas, kayaknya cukup berbeda gitu ya, karena emang keduanya juga, memiliki jalannya masing-masing dan berkecimpung di bagian yang berbeda-beda. Tapi nih ya, sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh lagi, ternyata kedua narasumber kita kali ini tuh punya suatu kesamaan loh. Karena dari Pak Farel, terus dari Kak Ihsan, itu ternyata dua-duanya sama-sama kayak memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi gitu dalam diri mereka. Karena, apa ya, kalau misalnya dari cerita-cerita mereka gitu, dari, apa ya, dari motivasi yang mereka punya gitu, bener-bener menunjukkan kayak sosok seorang leader gitu loh dalam diri mereka. Nah, makanya nih, aku mau tanya lagi balik sama, Mas Farel. Karena tadi kan, Mas Farel juga udah menceritakan nih alasan, Mas Farel akhirnya memutuskan untuk inilah, istilahnya merintis startup karena ingin memiliki visi sendiri gitu untuk mensukseskan bangsa. Nah, tapi mungkin di sini aku mau tanyakan itu juga, apa sih alasan mungkin gini, bagaimana sih akhirnya Mas Farel tuh, ini meyakinkan diri kalau Mas Farel tuh mampu untuk menjadi seorang CEO gitu? Karena istilahnya kalau kita menjadi CEO itu kan
pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan lebih banyak lagi gitu loh. Jadi nggak sekedar mungkin kalau tadi visi dari kecilin itu memberikan internet yang yang terjangkau untuk semua orang. Nah, di sini sebagai CEO, Mas Farel juga memiliki istilahnya kewajiban untuk memimpin rekan-rekan koleganya Mas Farel gitu. Yang tadi juga Mas Farel bilang kalau ada beberapa yang umurnya udah jauh lebih tua dari Mas Farel dan ininya lebih pengalamannya lebih lebih tinggi gitu daripada Mas Farel. Nah, boleh nih Mas cerita gimana akhirnya Mas Farel tuh bisa yakin gitu sama diri sendiri? Oke, yang pertama, kok bisa yakin sih, kok bisa jadi CEO, yakin jadi CEO di awal gitu kan ya. Dan kita tahu tuh bukan hal yang mudah, tapi hal yang menyenangkan sebenarnya. Karena saya invite belajar banyak dari mentor-mentor. Yang pertama itu, yang kedua adalah dari board of director sendiri. Jadi saya di sini tuh sebenarnya CEO tuh juga belajar gitu, belajar tentang kepemimpinan sendiri, adapt dengan situasi seperti itu. Dan contohnya gini ya, di Kecil sendiri tuh salah satu board of director kita tuh mantan CEO Indosat. Terus juga ada mantan Menteri Komunikasi Indonesia, Menkominfo, juga dikecilin gitu. Dan dari situ saya belajar dari mereka gitu. Dan sebenarnya jadi CEO itu bukan berarti kita paling benar, enggak. Jadi CEO itu berarti kita take another opinion, kita lihat gimana situasi di luar sana, take decision by the opinion gitu sih. Dan kok bisa ada kok ada guts untuk jadi CEO gitu. Sebenarnya ada satu quotes itu yang paling yang sekarang masih menempel di meja saya itu adalah I'm the captain of my ship and the master of my fate gitu. Jadi kita sendiri yang membuat hidup kita tuh kita sendiri gitu. Jangan kasih ke orang lain, jangan pasrah gitu, enggak. Karena kita tuh we are the captain of the ship and the master of our fate gitu. Dan setelah kita nggak ambil that opportunity, ya kita naik level gitu dari kapal kecil ke kapal yang besar gitu sih sebenarnya. Oke, ini seru nih sebenarnya topiknya karena mungkin kalau misalnya ada ungkapan gitu yang dikenal di masyarakat kan musuh utama kita adalah diri kita sendiri gitu. Nah makanya nih aku mau tanya pertanyaan yang sama ke Kak Isan nih. Aku pengen dengerin kalau menurut pendapat Kak Isan tuh kayak gimana sih? Bagaimana Kak Isan akhirnya bisa yakin sama diri sendiri kalau Kak Isan itu mampu gitu menjadi leader dari tim-tim member kakak yang akan yang istilahnya kakak akan bertanggung jawab juga gitu sama mereka. Oke, sebelumnya aku setuju banget sih sama apa yang dibilang sama Farah juga gitu masalah hal itu kayak bisa belajar dari orang-orang di sekeliling kita waktu kita menjabat menjadi di posisi itu kayak itu dan juga berlaku juga gitu buat aku saat ini gitu bahwa uh, menjadi seorang leader yang baik itu sebenarnya membutuhkan uh, proses yang panjang kayak gitu dan perlu kayak ditempa dulu lah, perlu menghadapi berbagai situasi dulu baru dia bisa kayak menempatkan posisi sebagai leader yang baik seperti apa kayak gitu. Dan aku mencoba juga gitu untuk memposisikan diri aku gitu di mana apabila aku udah misal diamanahi untuk bertanggung jawab buat memimpin suatu tim gitu atau enggak organisasi ini gitu. Aku mencoba untuk menanam mindset di mana ini adalah bagian dari learning process di mana aku bisa untuk mencapai atau menjadi seorang leader yang baik gitu. Dan uh, ini jadi momen-momen yang tepat gitu untuk bisa berani mengambil tanggung jawab lebih, terus juga bisa uh, berada di comfort zone yang di luar comfort zone, terus juga belajar dari orang-orang di sekitar kita, belajar dari leader-leader yang lain, terus juga menggali ilmu uh, uh, menggali ilmu-ilmu lebih lagi dari situ kayak itu juga secara langsung kita menerapkan ilmu-ilmu yang ada itu dengan mempraktikannya secara langsung dan untuk meningkatkan skills leadership kita gitu kayak itu meningkatkan kompetensi kita kayak gitu jadi kayak aku mencoba untuk bisa bisa all out bisa berusaha untuk bisa semaksimal mungkin apabila emang udah di
diamanahi itu suatu tanggung jawab, ya aku ngerasa bahwa itu merupakan bagian dari, proses itu tadi untuk menjadi leader yang baik ya, dan untuk menjadi leader yang baik itu tadi juga perlu, apa ya, bisa maksimal gitu waktu kita menjalanin tanggung jawab itu tadi. Wah, oke. Keren banget sih, karena ini, jujur aku tadi sebenarnya nanya pertanyaan itu lebih khususnya untuk, saran ke diri aku sendiri gitu ya, karena selayaknya anak muda pada umumnya, salah satu hambatan aku adalah percaya dengan diri sendiri dan ini ya, takut akan kegagalan. Jadi bener-bener dari Kak Ihsan dan Mas Farel ini bener-bener dapat insight banyak banget sih.